Halo semua, ketemu lagi. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ya kita semua pasti pernah pikirin. Perbaikan. Gimana sih caranya kita bisa jadi lebih baik? Apa sebetulnya yang benar-benar jadi pendorong kita untuk terus tumbuh? Yuk kita bedah sama-sama, apa sih mesin sejati di balik perbaikan itu? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Kenapa sih kita harus berubah? Kenapa diem di tempat aja tuh rasanya nggak cukup? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua usaha kita buat jadi lebih baik. Sumber materi kita ini ngasih jawaban yang dalam banget. Ternyata perubahan itu bukan pilihan, itu hukum alam. Sama kayak musim yang terus berganti, kita juga sebetulnya dituntut untuk terus berevolusi. Jadi diam di tempat itu ya sebenarnya bukan pilihan sama sekali. Anda mungkin udah nggak asing lagi sama ide ini kan, yang sering disebut-sebut di buku kayak Atomic Habits. Konsepnya tuh simple tapi luar biasa kuat. Fokus aja sama perbaikan-perbaikan kecil, cukup 1% setiap hari. 1%. Kedengarannya kecil banget kan? Hampir nggak berarti. Coba dibayangin, kalau Anda olahraga 1 menit lebih lama, atau baca buku 1 halaman lebih banyak, hari itu juga bakal kerasa bedanya nggak? Kayaknya sih enggak ya. Nah, disitulah kuncinya. Perbaikan harian yang kecil-kecil ini seringkali nggak kelihatan. Karena kita nggak langsung lihat hasil yang dramatis, gampang banget buat kita ngerasa, ngapain dilanjutin, terus berhenti. Tapi justru disitulah letak kesalahan terbesarnya. Dan disinilah keajaibannya terjadi, efek bola salju. Perbaikan-perbaikan kecil yang nggak kelihatan itu, kalau kita lakuin terus-terusan secara konsisten, lama-lama bakal numpuk. Hasil jangka panjangnya itu bukan cuma besar, tapi bisa jadi dahsyat banget. Nah, ini yang bikin kita mikir lebih dalam lagi. Apa bener sekedar pengen jadi lebih baik itu satu-satunya alasan kita melakukan semua ini? Ternyata, sumber kita bilang ada sesuatu yang jauh lebih mendasar yang jadi pendorongnya. Sekarang kita coba geser sedikit ya. Dari yang tadinya cuma mikirin perbaikan diri sendiri, kita lihat ada pendorong yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang lahir bukan dari tujuan individu, tapi dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Sumber kita menyebutnya daya semangat juang. Ini bukan cuma soal gimana caranya jadi lebih baik buat diri sendiri. Ini adalah sebuah dorongan yang muncul dari komitmen kita terhadap sesuatu yang lebih besar. Jadi, datangnya dari mana semangat ini? Semangat ini muncul dari tanggung jawab kita. Baik itu di pekerjaan, di komunitas kita, dalam perjuangan hidup yang lebih besar, dan dalam mengejar tujuan yang kita miliki bersama orang lain. Dan semangat kolektif inilah yang benar-benar jadi bensinnya. Saat kita merasa bertanggung jawab pada orang lain atau pada sebuah tujuan bersama, kita jadi terdorong untuk ningkatin kemampuan kita. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi supaya bisa memenuhi tanggung jawab itu. Nah, kita sampai pada inti pembahasan yang paling kuat nih. Gimana kalau kita berhenti melihat tanggung jawab kita sebagai beban dan mulai melihatnya sebagai katalisator, sebagai pemicu pertumbuhan? Jadi, poin pentingnya begini. Kalau kita melihat sebuah tugas sebagai beban, itu rasanya cuma bikin capek, ngabisin energi. Tapi, coba deh kita ganti cara pandangnya jadi tanggung jawab. Disinilah perubahan besar terjadi. Secara naluriah, kita tahu bahwa kita harus jadi lebih kuat untuk bisa menanggungnya. Prosesnya kira-kira begini. Kita menghadapi tantangan bareng-bareng, lalu kita menerima tanggung jawab kolektif untuk mengatasinya. Rasa tanggung jawab itulah yang menciptakan dorongan dari dalam diri untuk jadi lebih kuat dan lebih mampu, yang akhirnya nyiapin kita buat meraih kemenangan bersama. Jadi, pada akhirnya, kebiasaan kecil 1% itu memang penting. Tapi mesin yang sesungguhnya, bahan bakar yang bikin semuanya jalan terus, adalah daya semangat juang itu tadi. Sesuatu yang lahir dari rasa tanggung jawab kita terhadap satu sama lain. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan satu pemikiran. Ini bukan cuma soal kebiasaan apa yang akan Anda bangun. Pertanyaan yang lebih kuat adalah tanggung jawab apa yang akan Anda emban dan semangat juang apa yang akan jadi pendorong perbaikan Anda.